jelang WSBK Mandalika 2023 dengan makan pecel lele. Ya, Hafiz Syahrin membagikan momen ia sedang duduk di sebuah kedai pecel lele, menunggu sang penjual sedang memasak. Ya, Indonesia digeruduk event. Setelah sebelumnya, beberapa hari yang lalu, Indonesia sukses menggelar event F1 H2O Danau Toba 2023. Kini akan diselenggarakan olahraga bergengsi lagi yang berlangsung di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke guys, hari ini saya reaksi satu video terkait dengan MotoGP di Mandalika tidak akan lama lagi berlangsung. Nah, kalau sebelum ini F1 H2O powerboat di Danau Toba dan kali ini beralih pula di Mandalika. Ayo guys, kita semak dulu video ini dan di akhir video saya akan memberi sedikit pandangan terkait dengan berlangsungnya MotoGP di Mandalika ini. Ayo guys. Balap sudah tiba di Indonesia untuk WSBK Indonesia 2023 di sirkuit Mandalika NTB 3 sampai 5 Maret 2023. Ada yang singgah dulu di Jakarta atau ke Bali untuk liburan singkat. Dan ada juga yang langsung menuju Lombok untuk mempersiapkan balapan. Seperti halnya pembalap WSBK asal Malaysia Hafiz Syahrin yang sudah tiba di Lombok dan langsung menjalani berbagai aktivitas. Dari mulai melihat sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya, juga bersepeda sebagai latihan fisik. Namun yang unik, pembalap Malaysia Hafiz Syahrin memanfaatkan kesempatan menginjakan kaki di Indonesia jelang WSBK Mandalika 2023 dengan makan pecel lele. Hafiz Syahrin membagikan momen ia sedang duduk di sebuah kedai pecel lele, menunggu sang penjual sedang memasak. Dalam unggahan tersebut, Hafiz Syahrin menyertainya dengan keterangan original pecel lele My Dinner. Tulis Hafiz dalam akun Instagram miliknya. Tipikal warga Malaysia memang masih suka dengan masakan-masakan khas Indonesia karena memang rasanya mirip. Hafiz Syahrin nampaknya sudah mengenal pecel lele sebelumnya mengingat Indonesia adalah negara yang dekat secara kultur dengan Malaysia. Namun ini guys, keunikan di Indonesia ini. Berbagai jenis makanan yang harus dirasai oleh sesiapapun yang datang ke Indonesia. Apalagi pembalap-pembalap yang awal pergi ke Indonesia itu, dapatlah mereka merasai makanan-makanan yang enak guys di Indonesia. Pecel lele ini begini, mantap. Karena dia sedang ada di Indonesia, maka dia menyebutnya sebagai pecel lele yang original. Hafiz Syahrin merupakan pembalap kebanggaan Malaysia. Ia punya jam terbang tinggi di dunia balap internasional. Sebelum terjun di WSBK, Hafiz Syahrin sempat bertarung di kelas Moto2 dan MotoGP. Catatan terbaik Hafiz di kelas Moto2 adalah finish di posisi ke-9 pada klasmen akhir Moto2 2016 dengan koleksi 118 poin. Sedangkan di ajang MotoGP, catatan terbaiknya adalah mengumpulkan 46 poin dan duduk di peringkat 16. Dalam 2 musim terakhir, Hafiz tampil di WSBK. Pada musim lalu, Hafiz Syahrin hanya mengumpulkan 10 poin. Performanya baru membaik di 2 seri terakhir. Sedangkan di musim ini, Hafiz sudah meraih 1 poin dari WSBK Australia. Ia tentu berharap bisa mendapatkan tambahan poin di Mandalika, tempatnya mendulang 5 poin musim lalu. WSBK Mandalika berlangsung pada Jumat 3 Maret hingga Minggu 5 Maret. Di musim ini, WSBK Mandalika jadi seri kedua setelah WSBK Australia. Pada musim lalu, 2 seri tersebut jadi penutup musim. Nah, jadi bagaimana kalau menurut kalian? Jalan-jalan dulu. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you. Mantap guys, Hafiz Syahrin yang baru tiba di Indonesia dan terus merasai kuliner yang ada di Indonesia, yaitu pecel lele. Itu
makanan malam ataupun dinner untuk Hafiz Syahrin. Tetapi Hafiz Syahrin adalah orang Malaysia dan begitu cita rasa dan selera itu lebih kurang sama ya dengan Indonesia. Jadi sangat sesuai lah dia pergi awal untuk merasai kuliner-kuliner yang ada di Indonesia ini. Dan bisa juga untuk berwisata ya awal di Indonesia. Kalau lagi bagus guys, dia pergi Bali lah kan. Dapat merasai sekejap keunikan, keindahan dan juga nyamannya di Bali itu. Di wisata di Lombok di Bali sangat indah guys dan mempesona. Begitu keren lah kalau dapat ke sana ya. Sekarang ini YouTuber Malaysia The Pakcik masih lagi di sana. Apapun WSBK Mandalika ini adalah untuk pembalap-pembalap bertaraf dunia yang akan datang ke Indonesia. Dalam beberapa hari lagi akan berlangsungnya, beraksinya ke semua pembalap-pembalap ini. Dan mudah-mudahan kita doakan supaya perjalanan sukan olahraga MotoGP ini akan berjalan dengan lancar. Sepertinya juga F1 Powerboat H2O yang baru-baru berlangsung di Danau Toba itu memberikan satu pengiktirafan kepada Indonesia untuk mengendalikan penganjuran sukan-sukan antarabangsa pada tahun 2023 ini. Menunjukkan Indonesia juga setapak lagi untuk menjadi negara maju. Dan selain daripada sukan ini, yang paling pentingnya Indonesia dapat memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia, kuliner-kuliner, makanannya yang enak, yang sedap, yang ada di Indonesia juga. Dan adat budaya Indonesia itu, keramahan penduduknya itu lagi penting. Mereka sangat meraihkan, mengalu-alukan kedatangan ke semua pembalap-pembalap. Apalagi bila ada pembalap datang nih guys, tentu sekali Bapak Jokowi lah yang pertama sekali juga akan turut serta untuk memeriahkan suasana ini dan akan berjumpa dengan semua pembalap-pembalap ini untuk memberi semangat sebelum perlawanan aksi-aksi akan berlangsung pada hari pertandingan nanti. Jadi kita doakan mudah-mudahannya segala percaturan yang sudah diatur sebaik-baiknya ini akan mudah berjalan dengan lancar nanti di Indonesia. Dan pada tahun lepas ada juga Bromo datangnya di Mandalika untuk menghentikan hujan sebagai hiburan yang ada di Indonesia ini punyai suku, kaum, budaya, bahasa itu sangat unik. Itu yang harus ditampilkan oleh Indonesia untuk memperkenalkan lagi negara Indonesia di mata dunia. Dan kalau sebelum ini pun G20 sudah ada di Bali, F1 Powerboat sudah ada di Danau Toba, dan juga MotoGP Circuit di Mandalika ini kembali beraksi di Lombok ini. Jadi mudah-mudahan juga semua pembalap-pembalap ini akan merasai kenyamanan ketika berada di Indonesia. Dan Valentino Rossi mudah-mudahan akan tampil dalam WSBK ini juga di Indonesia ini nanti. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian juga lebih mengetahui dan juga info-info yang terkini dari kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, jangan juga lupa untuk subscribe channel yang dalam video ini tadi, yaitu Riders Room. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, like, share, dan komen untuk support juga kepada channel ini. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton ini dan video daripada saya daripada awal sampai ke akhir ini. Mudah-mudahan kalian juga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Tanpa kalian, siapalah saya dalam video berkarir di YouTube ini. Assalamualaikum. Bye-bye.